Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an-nadha ya'ni ila rajati bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa fadihim wa barakatihim الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامتهم ثم الفاتحة لحضرة الشيخ السيد أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي ثم إلى صاحب شرها ثم إبراهيم البيجري ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما تذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع فدتا الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه ثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala. Yang lalu sudah kita bahas tentang mustahil Allah bersifat ajaz pada perkara yang mungkin terjadi. Mustahil Allah tidak bisa menjadikan perkara mungkin, bukan yang mustahil dan bukan yang wajib. Tidak bisa menjadikan yang mustahil dan yang wajib, maka tidak menjadikan Allah sesuatu yang ajaz. Tapi kalau tidak bisa menjadikan sesuatu yang mungkin, maka barulah disebut Allah bersifat ajaz atau lemah. Terus selanjutnya wa ijadu syai' minal alam ma'a karahatihi liwujudihi ay adami iradatihi lahu ta'ala au ma'adzuhuli awil ghaflati au bita'lili au bitab'i. Selanjutnya akan membahas mustahilnya Allah bersifat karohah, yaitu menciptakan alam bukan atas kehendaknya sendiri. Ayo. Wa ijama nggak mungkin. Wa ijadu syai'in minal alami ila akhirih. Lam yakul musannif tidak mengatakan wa kadza yastahilu alaihi ta'ala ijad. Hati.
ijadu syai'in, mewujudkan sesuatu minal alami dari alam, ila akhirih. Kama fa'ala, bagaimana musannif melakukan fi ghairihi dalam sifat yang lain, li adami tulil kalami, karena meniadakan memperpanjang kalimat alama atas perkara qablahu sebelumnya. Wala yakhfa, dan tidak samar anal muqabila, sesungguhnya muqabil hadapan lil iradati bagi iradah, innama huwa, itu adalah al-karahiyatu karahiyah, wa ma utifa, dan perkara yang diaturkan alika atas karahiyah, alama atas perkara yati yang datang, lal ijad al-madhkur, bukan ijad al-madhkur yang telah disebutkan. Wa taqabul, adapun taqabul bainahuma, antara karahiyah dan iradah itu min taqabulil adami, dari taqabul al-adam wal malakah. Li'annal karahiyah, karena sesungguhnya karahiyah itu adamul iradati, tiada iradah. Kama qala, sebagaimana berkata siapa musannif wa fil kalami, dan di dalam ucapan alfun tentu ada pembuangan, awalan di awal, wa akhiran dan di akhir. At-takdiru, takdirnya adalah wa ijadu syai'in minal alami wa idamihi ma'a karahatihi li wujudihi aw adamihi. Wa inna makana, dan sesungguhnya ada dzalika, hal tersebut itu munafian, menafikan, lil iradati, pada iradah, li anna khuruja syai'in, karena sesungguhnya keluarnya sesuatu minal alami dari alam, anha dari iradah, itu yunafi, menafikan umum ta'alluqiha, luasnya atau umumnya ta'alluqnya iradah, wa ukhra, dan yang lain, wa ukhra khuruju jami'il alami, dan contoh lain adalah khuruju jami'il alami, keluarnya seluruh alam, anha dari iradah. Famunafatu hada, maka adapun saling menafikan ini, lil iradati, bagi iradah, itu min haitsu umumi ta'alluqiha, sebab dari umumnya, luasnya ta'alluqnya iradah, la min haitsu dzatiha, bukan dari zatnya iradah sendiri. Bihilafil ijadi, berbeda kelawan ijad, bit ta'lili, dengan ta'lil, au bit tabai, atau dengan tabak. Fa innahu, maka sesungguhnya al-ijad bit ta'lil au bit tabak itu munafin, menafikan, laha, pada iradah, min haitsu dzatiha, dari zat iradah itu sendiri. Udah. Selanjutnya adalah masalah karoha. Musonif nggak memakai kalimat sebagaimana pada kalimat ajaz, seperti wakada yastahilu alaihi ta'ala al-ijadu syai' minal alam ma'a karahatin kama fa'ala fi ghairihi di adamitul kalam, karena diperpanjangnya itu memperpanjang pembahasan atau memperpanjang lafaz. Maka kita nggak perlu lafaz yang panjang, perlunya adalah makna, perlunya adalah penjelasan. Wala yakhfa, dan jelas yang namanya kebalikannya iradah itu adalah karohah, dan apa yang diatapkan, disandarkan kepada karohah, artinya yang termasuk karohah itu apa saja nanti akan disandarkan. Artinya seperti zuhul, wuful, itu bukan menghilangkan iradah, tapi menghilangkan nanti keumumannya iradah. Beda dengan apa? Toba sama elat, itu menghilangkan sifat iradahnya. Wataqabul, dan kebalikan dan hadapan antara iradah dan karoha itu minta qabulil adam wal malakah,
Di sini musannif menggunakan adam wal malakah. Lianna karahiyah itu adalah adamul iradah. Jadi adamul iradah milkul karohah. Tidak adanya sifat iradah tapi memiliki sifat karohah. Di adam wal malakah itu sebenarnya mirip-mirip kayak zid juga, tapi yang disifati ini ya sesuatu yang memang punya sifat, asalnya bisa punya sifat iradah. Ketika sifat iradahnya nggak ada, maka dia akan memiliki yang lainnya, yaitu karohah atau keterpaksaan. Iradah itu membuat sesuatu atau menentukan sesuatu atas pilihan, menentukan sesuatu atas sebuah mukhtar. Kalau karohah itu menentukan sesuatu bukan atas pilihannya gitu. Jadi sama saat disebut oleh musannif ini masuk dalam maknanya adam wal malakah. Kalau takrifnya apa? Adam wal malakah itu sama dengan takrifnya zid, tidak bisa ada dua-duanya tapi bisa terangkat keduanya. Artinya sesuatu yang apa, dua-duanya harus perkara yang wujudi gitu. Bukan sesuatunya adami, satunya wujudi, bukan, tapi dua-duanya harus perkara yang wujudi. Sebagaimana di kalam musannif itu ada sesuatu yang dihapus, maka takdirnya adalah mustahil menciptakan sesuatu dari alam ini atau meniadakan sesuatu dari alam dengan karohah. Jadi ijad namanya menciptakan, karena kudrat itu mengikuti iradah. Nggak bisa kudrat itu berdiri sendiri. Kalau iradah itu menentukan, maka kudrat mengerjakan. Maka nggak mungkin kudrat mengerjakan tanpa adanya iradah, baik itu mengadakan alam ataupun meniadakan alam, ya atas iradah. Mustahil atas karohah, atas liwujudihi au adamihi. Wa inna makana dzalika munafiyan lil iradah. Walaupun ini adalah menunjukkan ketiadaan iradah, bi anna khuruja syai' minal alam anha, artinya keluarnya sesuatu dari alam tanpa adanya iradah, itu maksudnya menafikan keumumannya iradah. Artinya ada sesuatu dari alam yang muncul, tapi sebagiannya muncul tidak dikehendaki gitu loh. Kayak menciptakan, menghendaki atau menjadikan alam gak sengaja, bikin alam gak sengaja, berarti hilangnya keumuman iradah gitu. Iradahnya tidak bersifat umum pada tiap-tiap sesuatu gitu. Jadi ada sesuatu yang diiradah, ada sesuatu yang tidak diiradah gitu. Bikin yang satu sengaja, yang ini nggak sengaja, berarti yang hilang bukan iradahnya tapi keumuman sifat iradah. Maka menghilangkan keumuman sifat iradah juga perkara yang mustahil. Artinya menafikan makna ini menafikan hilangnya keumumannya iradah, bukan menghilangkan sifat iradah.
Bihilafi beda dengan ta'lil dan toba, karena ta'lil dan toba itu nanti akan kita pahami menghilangkan zatnya atau menghilangkan sifatnya si iradah. Terus wala farqa bainal khair wasyarr. Wala farqa dan tidak ada perbedaan bainal khairi antara kebaikan wasyarri dan keburukan, kama syamalahu seperti yang dirangkai oleh seperti yang merangkai kalamul musannif. Hilafan hilaf lil mu'tazilati pada mu'tazilah. Saitu dahabu sekiranya mereka berpendapat ila annahu ta'ala bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yuridu tidak menginginkan asyurura yang jelek-jelek wal qabaih dan yang buruk. Wahtaju mereka membawa hujah bi anna iradat tasyar dengan sesungguhnya iradah terhadap syar itu syarun jelek, wa iradatul qabih dan iradah terhadap yang buruk itu qabihatun buruk. Wa bi anna nahya dan dengan bahwasannya nahi amma dari perkara yuradu bahwasanya larangan dari perkara yuradu yang diinginkan, wal amra dan perintah bimas dengan perkara la yuradu yang tidak diinginkan itu safahun bodoh. Wa bi annal iqaba dan dengan bahwasanya siksaan alama atas perkara urida yang diinginkan itu zulmun zalim. Wallahu adapun Allah itu munazzahun maha suci amdalika kullihi dari segala dari itu semua. Warud dan dibalas bi anna dzalika dengan bahwasanya hal itu innama yu'addu dianggap syarran qabihan dianggap buruk dan jelek, au safahan ataupun bodoh, au zulman ataupun zalim bin nisbah jika dinisbatkan ilal hadisi pada perkara yang baru, la ilaihi ta'ala bukan kepada Allah Ta'ala. Li'annahu karena sesungguhnya Allah itu la yus'alu tidak ditanyakan amma dari perkara yaf'alu yang Allah perbuat. Wa hikmatu amrihi adapun hikmah perintahnya Allah au nahyi atau larangan Allah itu zuhurul imtihani adanya ujian. Hal yati'u adakah mampu al abdu seorang hamba aula ataukah tidak mampu. Wala yuradu dan tidak dibantah ala madhabi ahli sunnah atas madhab ahli sunnah. Qauluhu ta'ala wala yuradu dan tidak membantah ala madhab ahli sunnah wal jamaah. Qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala wala yardha li ibadihi al-kufur. Wala yardha dan Allah tidak ridha li ibadihi pada hambanya al-kufra kekufuran. Di annal iradah karena sesungguhnya iradah itu ghairu ridha bukan ridha. Wa tamassuku adapun berpegang teguh bil ayati dengan ayat itu mabniun terbangun ala taradu fihima atas persamaan katanya hal ini. Wa huwa adapun mabniun ala taradu terbangun atas persamaan kata itu batil. Wabil jumlati dan secara keseluruhan fayalzamu maka lazim ala madhab Mu'tazilah atas pendapat Mu'tazilah anna aktarama sesungguhnya mayoritas sesungguhnya banyaknya perkara yang terjadi terwujud di dalam wujud itu ala ghairi muradihi atas selain iradahnya Allah Ta'ala. Udah. Wala farqa dan enggak ada perbedaan bainal khair wa syurur. Enggak ada beda antara menciptakan kebaikan ataupun menciptakan keburukan. Artinya itu pun semua atas keumuman iradahnya. Ya Allah itu ya menghendaki segala yang muncul di jagat ini apapun dia pasti diiradah oleh Allah. Walaupun bentuknya itu apa? Baik, kebaikan atau keburukan. Maka hal ini berbeda dengan pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah menghendaki keburukan dan tidak pernah menghendaki kejelekan.
Kalau begitu berarti hilangnya keumuman kudratnya Allah gitu loh. Jadi Allah hanya bikin yang baik tapi nggak bikin yang jelek. Jadi iradahnya nggak pada perkara yang umum gitu, nggak pada semuanya, hanya pada sebagian yang terjadi gitu loh. Sebagian lagi bukan Allah yang menghendaki. Ini pahamnya orang-orang Mu'tazilah, memahami bahwa yang jelek dan segala yang buruk itu tidak diciptakan oleh Allah. Maka mereka mengatakan demikian punya hujah. Kalau mereka punya hujah, berarti Mu'tazilah itu juga mutakalimin, gitu maksudnya. Karena semua yang setiap alasannya itu punya hujah, mereka namanya mutakalimin. Syiah mutakalimin, gitu loh. Mu'tazilah mutakalimin, Wahabi mutakalimin, tapi dengan jalan pemikiran yang salah, gitu loh. Hingga apa yang jadi hujah mereka juga hujah yang salah. Hujahnya hujah batilah jadinya. Ketika cara berpikirnya salah. Jadi bukan terus yang mutakalim ini cuma ahli sunnah doang, yang lain bukan mutakalim ini. Enggak, setiap orang yang ketika memiliki sebuah prinsip yang dibangun dengan sebuah hujah, berarti mereka seorang mutakalim, gitu loh. Artinya orang ahli kalam, walaupun nanti apa yang di kalam mereka nggak cocok sama kenyataan, karena cara berpikirnya berbeda. Ketika cara berpikirnya berbeda, maka hasilnya akan beda. Ente masak nih, caranya udah bener, mutakalim caranya udah bener nih. Mau masak nasi, di apa namanya, ya direbus. Tapi bahannya untuk merebus salah, yang direbus pasir namanya, jadi nggak nasi. Caranya udah bener pakai hujah, gitu loh. Tapi bahan yang mau dihujahkan salah, gitu loh. Jadi hujah itu ya harus pakai bahan yang bener dan cara yang bener, gitu loh. Maka orang-orang Mu'tazilah mereka berhujah apa? Bahwa sungguhnya iradah yang buruk itu ya buruk. Berirodah menghendaki yang jelek, maka juga jelek. Orang yang menginginkan kejelekan berarti orang itu jelek. Orang yang ingin pada keburukan berarti orang itu buruk. Kayak kamu lah. Kalau kamu kok menginginkan keburukan, berarti kamu orang buruk. Kalau kamu kok pingin ngelakuin yang jelek, berarti kamu jelek, gitu loh. Maka Mu'tazilah mengambil dari pendapat ini. Seseorang yang menghendaki kejelekan berarti dia jelek. Kalau orang itu menghendaki keburukan berarti dia juga buruk. Dan sungguhnya yang namanya larangan, amma yuradu, sesuatu yang dilarang kemudian dikehendaki, dan perintah. Gimana itu? Melarang sesuatu tapi dia menghendaki perkara itu dan dia memerintah tapi enggak menghendakinya, itu safahun gimana sih? Ngelarang tapi bikin, merintah tapi nggak bikin, ini gimana sih, gitu loh. Wong sesuatu itu dilarang tapi kok dibikin, diperintah tapi nggak dibikin, gitu loh. Iya bodoh dong. Kayak Fir'aun itu diperintah untuk jadi orang baik, jadi orang beriman, tapi nggak dibikin. Allah melarang Fir'aun untuk kafir tapi dibikin kafir, gimana sih? Kan nggak beres berarti Allah itu, gitu. Ini pendapat Mu'tazilah. Harusnya gimana? Kalau merintah ya bikin, kalau ngelarang nggak bikin, gitu loh.
Maka mereka mengatakan semua yang dilarang Allah itu tidak diciptakan Allah. Kenapa? Wong Allah aja melarang. Kalau Allah melarang berarti nggak menginginkannya. Kalau dia melarang tapi menginginkan, ya bodoh dong. Gimana sih? Sudah tahu melarang kok diinginkan. Mesti kalau dia melarang, ya jangan diinginkan. Ini hujahnya orang-orang Mu'tazilah. Adapun iqab, Allah itu menyiksa atas apa yang dikehendakinya, ya zalim dong. Dikehendaki jadi orang jelek terus disiksa, ya zalim dong berarti gitu. Allah menghendaki Fir'aun jadi orang kafir, terus Allah menyiksa Fir'aun, ya Allah zalim namanya dong. Jadi nggak mungkin kalau Allah itu mencegah menjadikan kekafiran untuk Fir'aun. Kenapa? Karena Allah akan menyiksa Fir'aun. Berarti harusnya kejelekan Fir'aun itu atas perbuatannya sendiri, bukan atas kehendaknya Allah gitu. Kalau atas kehendaknya Allah berarti Allah zalim. Gimana sih? Ente disuruh sama orang tua ente ngelakuin kejelekan, ente diinginkan sama orang tua ente ngelakuin kejelekan, orang tua ente pingin ente ngelakuin kejelekan, terus ente disiksa. Gimana sih? Wong dia yang pingin, ketika saya ngelakuin saya disiksa, namanya zalim dong gitu loh. Ini kata hujahnya orang-orang Mu'tazilah. Dan Allah itu munazahun andalika, kulluh semuanya, artinya bodoh yang nggak mungkin, zalim juga nggak mungkin gitu. Kalau bodoh nggak mungkin, zalim nggak mungkin, berarti Allah tidak menjadikan kezaliman, Allah nggak menjadikan keburukan, dan Allah nggak menyiksa sesuatu yang dikehendakinya. Begitu loh. Jadi kulluhu, semua itu tiap-tiap dari keduanya tidak terjadi bagi Allah. Ini kullu di sini maknanya kuliah nih. Jadi semuanya itu nggak terjadi bagi Allah. Waradu, dan ahli sunnah membantah bi anna dzalika, yang namanya zalim, bodoh, itu innama yaudu, ketika kembalinya jelek, keburukan, kebodohan, kedzaliman, itu kalau terjadinya hal itu kepada makhluk, maka tidak akan hal itu bisa disebutkan kalau terjadinya kepada Allah. Nih pendapat ahli sunnah, kalau itu pada makhluk, ya memang begitu. Allah kok makhluk kok menghendaki ada makhluk pingin berbuat jelek, terus dia melakukan kejelekan, berarti makhluknya jelek. Karena dia pingin sendiri ngerjain sendiri, berarti dia jelek dong. Pingin sendiri ngerjain sendiri berarti jelek gitu. Kalau itu terjadinya pada makhluk. Terus zalim, makhluk juga zalim. Yang bagaimana zalim itu? Kalau makhluk itu mengambil sesuatu dari orang lain. Ada orang punya sepeda nih, terus ente ambil sepedanya, hukumnya apa ente? Hukumnya apa ente? Zalim. Allah itu tidak menjadikan kebaikan pada seseorang, menjadikan keburukan, terus Allah menyiksa, berarti Allah zalim. Oh, enggak begitu. Itu kalau pada makhluk maka jadinya zalim. Kalau pada Allah enggak zalim. Kenapa? Karena Allah itu la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu apapun yang Allah perbuat
makhluk itu nggak bisa protes. Makhluk itu nggak bisa nanya, kenapa sih kok Allah bikin begini? Kenapa sih kok Allah bikin begini? Kenapa? Karena seluruh alam ini adalah miliknya Allah, maka Allah bebas berbuat apa saja kepada makhluknya. Nggak bisa membatasi, kenapa sih Allah kok begini? Kenapa Allah? Yang bisa ditanya itu makhluk, kenapa makhluk kok begini, kenapa makhluk begitu, boleh tuh. Tapi kalau Allah nggak bisa ditanya, karena Allah itu bebas melakukan segala sesuatu. Contoh, Allah ada orang punya sepeda, terus sepedanya kamu ambil, tapi sepedanya itu milik kamu dolim nggak? Kalau sepedanya bukan punya kamu, dolim. Nah ini semua miliknya Allah, maka Allah dolim dari mana dolimnya, gitu loh. Nah kalau milik kamu diambil sama Allah, ya Allah dolim. Ente punya hamba, bukan punya Allah, ini bukan punya kamu. Ada hambanya orang, kamu tempeleng, ya dolim dong. Hambanya orang, kalau hamba kamu, nah ya mau hamba saya, terserah saya dong. Itu loh. Ini yang dijadikan di jagat ini semuanya milik Allah, maka Allah bebas berkehendak apa saja kepada hamba-hambanya. Adapun hikmahnya amr, adapun ada hikmah adanya Allah memerintahkan kepada makhluknya, melarang kepada makhluknya, maka itu maknanya Allah itu menampakkan ujian kepada si hamba, apakah si hamba itu menjadi hamba yang taat atau hamba itu menjadikan hamba yang tidak taat. Allah menjadikan ujian, maknanya apa itu? Hah? Allah kan maha tahu, kok Allah menguji hambanya? Nah Allah kan tahu yang akan terjadi pada hambanya, kok Allah pakai nguji hambanya, kenapa? Maknanya Allah menguji itu, maknanya Allah mau menunjukkan kepada si hamba, gitu loh. Si hamba itu termasuk kelompoknya orang-orang yang patuh atau bukan kelompoknya orang yang patuh, gitu. Bukan ujian itu untuk kembali kepada Allah, bukan. Hah? Untuk si hamba, artinya mau ngasih tahu si hamba. Bukan nguji itu Allah mau cari tahu, bukan. Ini hamba saya ini patuh atau enggak patuh, terus dikasih ujian, berarti Allah enggak tahu dong Allah. Terus diuji ngapain? Biar siapa? Si hamba. Kok biar Allah tahu? Kalau biar Allah tahu berarti Allah nggak tahu dong. Nguji itu biar si hambanya tahu. Kayak gini dah, seorang guru nguji muridnya di kelas. Buat apa? Hah? Biar kalau si guru langsung begini, kamu naik kelas, kamu nggak naik kelas, gimana? Muridnya protes, enak aja Pak Guru, saya nggak naik kelas, gimana sih? Lah biar si murid tahu kualitas dirinya, guru bikin ujian, gitu loh. Ketika diuji kok nilainya jeblok, nilainya kok 0, nilainya merah, kemudian nggak naik kelas, protes nggak? Nggak protes, gitu loh. Ketika diuji kok nilainya bagus, dinaikkan kelas, ya terima dia, gitu loh. Tapi kok tiba-tiba kamu nggak naik, kamu naik, kan guru juga tahu. Guru itu tahu ini di kelas saya ini mana murid yang bodoh, mana yang pintar, tahu nggak gurunya? Oh guru nggak tahu, guru goblok namanya. Oh guru kok nggak tahu mana murid yang pintar, mana? Kan guru itu ngajarin, dia tahu
karena dia berinteraksi tiap hari sama muridnya, ini gambarannya gitu loh. Maka guru itu tahu mana murid yang nangkep pelajaran, mana yang nggak nangkep pelajaran gitu loh. Ya, pokoknya open. Kalau Fadil bisa, semuanya bisa gitu loh. Kalau Fadil nggak bisa, berarti apalagi yang lain. Fadil bukan Fadil pokoknya gitu loh. Jadi si guru tahu ini mana murid yang belet itu apa sih? Tell me dah gitu. Telat mikir maksudnya. Ngomongnya kapan, pahamnya kapan gitu loh. Maka guru itu ngasih ujian, mau ngasih tahu muridnya. Nah Allah demikian. Maka tidak ada bantahan bagi mazhab ahli sunnah kepada ayat Al-Quran yang Allah sampaikan, wala yardha li ibadihil kufra, dan Allah itu tidak meridhoi hamba-hamba yang kafir. Kafir itu hamba yang tidak diridhoi. Yang namanya ridha Allah itu bagaimana? Allah meridhoi hambanya, maknanya apa? Menjadikan, menentukan hambanya cocok sama perintahnya gitu loh. Jadi kalau Allah merintah si hamba nih, dan Allah menjadikan hamba sesuai perintahnya, berarti Allah meridhoi. Tapi kalau Allah memerintahkan si hamba, tapi Allah tidak menjadikan kebaikan pada si hamba, berarti Allah tidak meridhoi gitu loh. Jadi di jagat ini semuanya atas fiilnya Allah. Dan yang terjadi itu bentuknya apa? Alamat. Ketika kamu melihat segala sesuatu, jadi kamu tahu, oh ini alamatnya orang yang nggak diridhoi. Oh ini alamatnya orang yang diridhoi gitu loh. Ketika si hamba kok diperintah Allah dan dijadikan ikut perintah Allah, berarti dia diridhoi. Kok ada hamba nih diperintah sama Allah tapi nggak dijadikan baik, berarti tandanya hamba itu tidak diridhoi. Berarti Allah itu nggak ridho kepada hamba yang kafir, bener gitu. Ahli sunnah nggak membantahnya, karena memang yang namanya orang kafir itu tidak diperintahkan oleh Allah. Dan hal ini terjadi li'annal iradah ghairu ridho. Iradah itu dan ridho beda gitu. Bagi Mu'tazilah, iradah dan ridho itu satu paket. Kalau Allah menghendaki, berarti Allah meridhoi. Oh kita enggak. Kalau Allah menghendaki, belum tentu meridhoi gitu loh. Karena ridho itu cocoknya iradah dan perintah. Bukan tiap-tiap iradah pasti ridho, bukan. Apa yang diiradah cocok dengan perintah baru namanya ridho. Yang diiradah tapi enggak cocok sama perintah namanya enggak ridho gitu loh. Mu'tazilah enggak, semua yang diperintah pasti diridhoi. Jadi kalau Allah itu enggak ridho sama orang kafir, berarti kafir enggak dikehendaki gitu. Katanya orang-orang Mu'tazilah. Wa tamasuk bil ayatin mabni ala turadifuhuma. Mu'tazilah berpegang kepada ayat ini, mengatakan kafir enggak dibikin karena Mu'tazilah menyamakan antara iradah dan ridho gitu. Jadi ini perbedaan besar nih antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Hati-hati nih. Mereka mengatakan sepaket antara iradah dan perintah. Perintah sama iradah satu paket. Kalau Allah merintah pasti menghendaki. Kalau Allah melarang pasti enggak menghendaki. Ini Mu'tazilah nih.
Iya, harus. Kalau ada perintah Allah harus ada kehendak. Allah merintah nih, berarti pasti menghendaki. Allah melarang, pasti tidak menghendaki. Padahal perintah dan kehendak itu nggak ada hubungannya nih. Karena yang satu ta'aluknya iroda, menjadikan, satu ta'aluknya kalam, beda urusan gitu loh. Bukan harus satu paket, bukan, beda urusan. Kalau itu jadi satu paket, ya jadinya pahamnya kayak orang-orang Mu'tazilah. Nanti jadinya begini. Jadi begini. Kekafiran tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Orang Mu'tazilah nih, kejelekan tidak dikehendaki oleh Allah. Mu'tazilah nih. Nah, ada nih seorang hamba yang jadi orang jelek, jadi orang kafir. Contoh Fir'aun. Fir'aun itu waktu diciptakan itu dikehendaki jadi apa? Hah? Kata Mu'tazilah jadi apa? Jadi orang baik. Allah pengennya semua orang jadi orang baik. Karena Allah merintahin semua orang jadi orang baik. Berarti Allah pingin semua orang jadi orang baik. Kok tiba-tiba Fir'aun jadi jelek nih? Berarti jeleknya Fir'aun dari mana? Dari dirinya. Padahal Allah pinginnya Fir'aun jadi orang baik. Berarti kehendak Allah nggak terlaksana. Satu nih. Lah, terus Fir'aun ini jadi kafir, Allah tahu nggak sebelumnya? Waktu Fir'aun diciptakan nih, Allah tahu nggak kalau Fir'aun akan jadi orang kafir? Hah? Nggak tahu. Khilaf Quran, kafir. Mu'tazilah nggak berani mengatakan nggak tahu. Allah tahu kalau Fir'aun akan jadi orang kafir. Tapi Allah menginginkan Fir'aun jadi orang beriman. Gimana sih ente? Berarti Allah tidak bisa berbuat sesuatu di dalam jagatnya atas sesuatu yang dia nggak inginkan, gitu loh. Ada sesuatu yang dia nggak pingin tapi terjadi dan dia nggak bisa mencegahnya. Itu namanya apa? Lah ya, itu sudah nggak karuan namanya. Ente Tuhan bukan sih, begitu mestinya. Gitu dong. Kalau ente Tuhan, ente berkuasa dong. Apa yang ente nggak mau terjadi, ya nggak boleh terjadi. Ada sesuatu yang ente nggak mau terjadi, tapi ketika terjadi kamu membiarkannya. Nah, itu namanya bukan Tuhan namanya. Ya ente ginilah, ente punya rumah nih. Ente tahu ini orang penjahat, perampok. Tahu ente. Dan ente nggak mau rumah ente kerampokan. Kira-kira ente masukin rumah ente nggak? Kalau ente masukin gimana? Ya goblok dong. Ente udah tahu, ente nggak mau rumah ente kerampokan. Ente tahu ini orang ini rampok, tapi tetap ente. Nah, gimana sih? Harusnya gimana? Kalau Allah tahu Fir'aun akan jadi orang kafir dan Allah nggak mau di jagatnya ada orang kafir, jangan bikin Fir'aun dong. Kan selesai masalahnya. Hah? Kenapa Fir'aun tetap dibikin? Nah, goblok dong, kok biar rame. Gimana sih? Udah tahu dia nggak pengen ada yang kafir dibikin.
kecuali dia kepengen ada yang kafe lah, terus dibikin pantas tuh karena dia ingin ada yang kafir gitu. Nah ini dia nggak pingin ada yang kafir, nggak pingin, dia pinginnya semua baik dan dia tahu Fir'aun akan, tapi tetap gimana sih, kan nggak nyambung pikirannya. Ini Tuhan bukan sih, Tuhan apa bukan loh gitu intinya. Jadi Mu'tazilah ini punya pemikiran demikian, kelihatannya bagi dia mau mensucikan Allah dari kedoliman gitu loh, mau mensucikan Allah dari tapi malah bodoh Tuhan itu dengan pemahaman begitu gitu loh. Jadi pola pikirnya keluar dari jalan pola pikir yang benar menurut cara berpikirnya Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya parah kerusakan Mu'tazilah nih. Terus wabil jumlah dan secara keseluruhan fayalzamu maka lazim ala madhabil mu'tazilati atas madhab mu'tazilah anna aksalama sungguhnya kebanyakan perkara yang terjadi terwujud di dalam alam al-wujud itu ala ghairi muradihi ta'ala. Nah, berarti Mu'tazilah berkeyakinan iradah itu enggak umum gitu loh. Iradah itu hanya pada sebagiannya. Sebagian yang lain tidak diiradah oleh Allah, tapi terjadi. Dan anehnya lagi udah terjadi itu nggak diinginkan gitu loh. Sama-sama kayak ada sesuatu yang muncul tapi nggak disengaja munculnya gitu loh. Allah ya gimana lagi? Tahu-tahu muncul lah, itu gimana? Tuhan bukan ente, tahu-tahu muncul. Nah kalau ada Tuhan kita tahu yang akan muncul dong. Nah, apalagi kaget segala. Kalau kaget berarti nggak berilmu kalau begitu. Tidak ada perkara yang muncul di jagat, tapi Allah nggak kepengen. Berarti menghilangkan keumuman irodahnya Allah. Irodahnya ada, tapi irodahnya nggak umum, jadinya hanya pada sebab ini mustahil, namanya karoha. Terus Hukiyah dan diceritakan anna ba'dha imati ahli sunnah, sesungguhnya sebagian imam ahli sunnah hadir ama ba'di mu'tazilati bersama sebagian mu'tazilah dan munazarati untuk adu argumen. Falamma jalasa maka ketika duduk al-mu'tazili orang-orang mu'tazilah, qala mereka berkata subhana man tanazzaha anil fahsya, subhana man maha suci zat tanazzaha yang bersih anil fahsya dari perbuatan buruk. Faqala as-sunni maka sunni berkata subhana man la yaqa fi mulkihi illa ma yasha, maha suci zat la yaqa yang tidak terjadi fi mulkihi dalam kerajaannya illa ma kecuali perkara yasha'u yang dia kehendaki. Faqala al-mu'tazili maka mu'tazili berkata ayasya'u rabbuna, ayasya'u apakah berkehendak rabbuna Tuhan kita ayyusa untuk dimaksiati. Faqala maka menjawab as-sunni menjawab ayyusa apakah Tuhan apakah dimaksiati rabbuna Tuhan kita qahran secara terpaksa. Faqala maka al-mu'tazili berkata ara'aita apakah kamu lihat in mana'ani al-huda apabila Allah mencegahku dari hidayah, wa qadha dan memutuskan alayya atasku biradi dengan perbuatan yang buruk. Ahsana apakah ia berbuat baik ilayya padaku am asa atau berbuat buruk. Faqala maka sunni menjawab in mana'aka apabila ia mencegahmu ma huwa laka dari apa yang milikmu faqad asaa maka Tuhan telah berbuat buruk. Wa in mana'aka apabila mencegahmu Tuhan mencegahmu ma huwa lahu dari apa yang ia miliki fayahtasu maka Allah Ta'ala mengkhususkan birahmatihi dengan rahmatnya may yasha'u mimma yasha'u dari sesuatu yang dia kehendaki. Fangqata'a maka terputus al-mu'tazilah anil munadzarati dari debat ini. Zaman itu Mu'tazilah itu
menguasai negara Islam selama 300 tahun. Bayangkan aja. 300 tahun Mu'tazilah itu menguasai negara Islam. Saudi sampai ke Jazirah Arab semuanya pahamnya Mu'tazilah dan didukung sama negara. Bayangkan aja. Kayak sekarang Wahabi dah didukung. Iya dong. Dunia Islam pada masa itu kan dipimpin oleh negara Islam nih. Setelah khalifah muncul kerajaan-kerajaan, dan kerajaan itu nggak cuma kayak sekarang Islam terpecah jadi berpuluh-puluh negara, enggak. Dulu semuanya satu kerajaan. Bayangin ente, kalau satu negara Islam yang berdiri sendiri kayak Saudi bisa kaya begitu, mana lagi Qatar itu nggak pernah lepas dari negara terkaya ketiga di dunia. 1, 2, 3 nggak pernah turun dari level 3 dunia terkaya. Negara lainnya ini andai bersatu, berapa kayanya Islam juga, berapa kayanya kerajaan Islam. Makanya masa itu kerajaan Islam menguasai dunia. Kenapa? Kaya raya itu. Mau kirim, mau bikin pasukan kayak apa aja bisa. Nggak ada yang nandingin, nggak ada. Maka cara ngalahinnya gimana? Dia pecah. Ketika terpecah-pecah, udah. Slogan, motonya bukan bagaimana membela Islam. Jadi bagaimana membela negara. Beda nih. Sekarang motonya tiap negara Islam bagaimana membela negara. Bukan lagi membela Islam. Dulu motonya bela Islam. Makanya dulu ketika orang Indonesia nggak boleh pergi haji sama Belanda, turun pasukan langsung. Apa ini larang umat Islam? Belanda nyerah, mau ngelawan Islam, ya nggak bisa menang, segitu gedenya. Dan yang segitu gedenya itu dikuasai sama paham Mu'tazilah. Coba ente, itu begitu besarnya paham Mu'tazilah menyebar di dunia. Lah, Imam Asy'ari masa itu satu-satunya orang yang pertama berdiri memberantas orang-orang Mu'tazilah. Akidah Asy'ariyah disebut akidah Asy'ariyah yang kita pelajari nih. Jadi akidah apa? Asy'ariyah itu asalnya bukan punya Imam Asy'ari, bukan yang membangun itu Imam Asy'ari, bukan. Terus kenapa kok dinamakan Asy'ari? Karena masa itu yang pertama berdiri mau melawan Mu'tazilah adalah usia 40 tahun. Imam Asy'ari berdiri menentang semua orang-orang Mu'tazilah. Kerjanya apa? Debat sama Mu'tazilah. Datang majelisnya debat, datang majelis debat, majelis debat, dan nggak pernah kalah. Nggak ada satupun bisa membantah perkataan Asy'ari. Sampai Imam Asy'ari diboikot. Gak boleh masuk masjid. Masjid dilarang untuk Asy'ari, pajang fotonya. Ada orang ini suruh keluar. Gimana ini? Poster komplit udah ini, Facebook, Twitter komplit sebarin. WhatsApp, gak boleh orang ini masuk. Majelis taklim gak boleh masuk, ini gak boleh masuk. Kenapa? Gak pernah ada yang menang. Bikin gaduh katanya. Mau ngerusak Islam. Imam Asy'ari nggak kalah set. Panggil orang sini, ente datang ke sono, nanti nanya gimana, nanyanya begini. Terus kalau dia jawab begini, ini jawab begini. Kalau diajari debat, utus sono. Coba. Begitu majelis Mu'tazili buka majelis ceramah, dia selesai nanya, Ustadz mau nanya. Oh iya fadhol.
Oh, kalau ada begini gimana Ustadz? Oh begini jawabnya. Oh kalau begitu begini dong Ustadz. Jawab lagi. Lama dia sadar, ini kok kayak Asy'ari ngomongnya. Ente Asy'ari ya? Disuruh Asy'ari ya? Gitu loh. Ketahuan. Sampai tiap-tiap yang disuruh mereka terkenal orang ini pakai bahasanya Asy'ari. Maka muncullah orang yang debat Asy'ari. Muncullah madhab Asy'ari. Gitu loh, asalnya begitu. Bukan tiba-tiba jadi ini, bukan, ada asal usulnya tuh. Asal usulnya Imam Asy'ari satu-satunya orang yang masa itu berani membantah orang-orang Mu'tazilah. Karena dia sudah diboikot, maka dia nyuruh orang. Ini juga bisa sekarang, namanya madhab Sabihi bisa. Caranya gimana? Ngutus Wahabi, nah, serang tuh. Bahasanya Sabihi ya kamu, Sabihi ya, madhab Sabihi muncul nanti bisa begitu. Enggak, madhab Asy'ari aja gitu loh. Karena getolnya Imam Asy'ari membantah Mu'tazilah. Nah, di antara debatnya ini debatnya banyak. Ada seorang imam yang mencatat semua perdebatan Imam Asy'ari ada tuh. Tercatat dan dibukukan semua perdebatannya. Di antara debatnya apa? Ketika seseorang itu datang dalam sebuah majelis, maka Mu'tazilah membuka majelis dengan mengatakan Subhana man tanazzahu anil fahsya. Maha suci Allah yang tidak pernah melakukan kejelekan, yang enggak pernah menghendaki kejelekan. Mu'tazilah nih. Allah itu maha suci, zat yang enggak pernah menghendaki kejelekan. Kata ahli sunnah, datang di situ, nanti ngomong nanti. Dia ngomong, maha suci Allah yang tidak terjadi di kerajaannya kecuali atas kehendaknya. Maha suci Allah, zat yang seluruh di kerajaannya ini terjadi pasti atas kehendaknya. Mu'tazilah tadi apa? Maha suci Allah yang tidak pernah menjadikan kejelekan. Berarti di kerajaannya kalau ada kejelekan yang bikin bukan Allah. Ahlussunnah mengatakan maha suci Allah, segala yang ada di kerajaannya terjadi atas kehendaknya. Enggak mungkin ada di dalam kerajaan Allah terjadi keluar dari kehendaknya Allah. Enggak mungkin. Maha suci Allah. Gitu loh. Ini berlawanan nih. Satu mengatakan seluruhnya atas kehendak Allah, satu mengatakan sebagian atas kehendaknya, sebagian bukan atas kehendak Allah. Kan berlawanan ini. Terus ketika Mu'tazilah mendengar jawaban ahli sunnah, maka mereka mengatakan apa? Ayyasya'u rabbuna ayyu'so. Apakah Tuhan itu pingin dimaksiati? Apakah Tuhan itu pengen dimaksiati? Jawabnya apa? Ya pengen. Yang terjadi sih. Nah kalau Mu'tazilah, Tuhan nggak pengen dimaksiati, tapi nyatanya dimaksiatin, kan aneh. Jadi Mu'tazilah mengatakan nggak mungkin Tuhan itu pengen berarti Tuhan dimaksiati tanpa dia inginkan, gitu loh. Aneh kan ini? Ada Tuhan nguasain jagat raya, dia nggak pengen dimaksiati, tapi ada orang yang maksiat dia diem. Gimana coba? Lu Tuhan bukan, gitu loh. Kan aneh. Kerajaan dikuasai dia, ada yang maksiat, dia nggak pengen, tapi biarin deh. Terus kalau habis kiamat, gua gebukin dia, dendam. Tuhan kok dendam, gimana sih? Tuhan kok dendam begitu? Lu Tuhan bukan. Kalau itu nggak seneng sekarang aja selesaikan kan beres.
Kok kayak nunggu nanti segala. Nanti Tuhan apa bukan sih? Kata Mu'tazilah, masa sih Tuhan itu zat yang demikian agung kok pengen dimaksiatin? Terus Ahlussunnah mengatakan, apakah Tuhan itu dimaksiatin terpaksa? Tuhan itu dimaksiati atas maunya sendiri gitu loh. Kalau ente memahami Tuhan dimaksiatin dengan terpaksa, karena ada hamba yang berbuat maksiat pada Allah tapi bukan Allah yang menghendaki, berarti Allah dimaksiati hamba secara terpaksa. Ini kebalik nih, pikiran yang Mu'tazilah kebalik. Masa sih Tuhan kok pengen dimaksiati? Kata Ahlussunnah apa? Memang Allah pengen dimaksiati, karena hamba yang maksiat itu Allah nggak terpaksa. Allah itu bukan terpaksa untuk dimaksiatin, karena memang Allah menghendaki maksiat terjadi. Jadi hamba yang maksiat Allah yang menentukan, dan semua yang maksiat tidak mengurangi keagungannya Allah. Kalau ada hamba maksiat, Allah kurang kemuliaannya. Kalau Allah bikin hamba yang dosa, kafir, Allah kurang kehormatannya. Justru kalau ada yang maksiat nggak dikehendaki, kayak gimana sih? Wong dia nggak pengen ada yang maksiat, tapi dia nggak bisa berbuat apa itu namanya? Qahron namanya, terpaksa. Gimana sih? Gimana lagi? Kok gimana lagi? Lalu gimana? Kok gimana lagi? Itu Tuhan bukan sih gimana lagi? Gitu loh. Terus faqala Mu'tazili mengatakan ngasih gambaran. Nih saya kasih gambaran gini. Coba menurut kamu gimana? Apabila Allah mencegah saya dari mendapatkan hidayah. Ada hidayah nih. Semua dikasih. Allah mencegah saya dapat hidayah. Terus Allah menyiksa saya gara-gara saya nggak dapat hidayah. Dolim nggak Allah? Itu Allah berbuat baik nggak sama saya atau berbuat jelek sama saya? Kan jelek Allah kalau begitu, kurang ajar Allah. Udah saya nggak dikasih hidayah, terus saya disiksa, kan kurang ajar kalau begitu Allah, gitu loh. Berbuat jelek Allah sama saya. Ahlussunnah jawab, kalau yang dicegah Allah, yang diambil Allah itu milik kamu, maka Allah berbuat jahat, dolim. Ente punya sepeda, yang punya ente diambil sama Allah, namanya apa? Dolim, ngambil sesuatu yang bukan haknya, ya kan? Nah, ini punya Allah, ente punya sepeda nih, dipinjam kawan kamu. Lagi dia jalan, stop, kamu ambil sepedanya, dolim nggak? Dolim nggak? Kenapa? Lah punya kamu sendiri, kamu ambil, terserah kamu dong. Udah dong, lo pinjam lama banget, sini. Itu loh, Allah yang namanya hidayah punya siapa? Contoh, ilmu punya siapa? Apakah semua orang dikasih ilmu? Boleh, ya. Allah ngasih ini berilmu, ini tidak berilmu. Hikmahnya apa? Bisa ngaji nih. Yang nggak berilmu ngaji sama yang berilmu. Sehat punya siapa? Apa semua dikasih? Enggak, ada yang dikasih sehat, ada yang nggak dikasih. Punya Allah. Kalau punya Allah, Allah bebas membagikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Ini nggak bisa protes dong. Begitupun hidayah, gitu loh. Yahdillah may yasha wa yudlil. Allah bisa memberikan hidayah pada siapapun, dan Allah bisa mencegah hidayah itu dari siapapun. Kenapa? Hidayah miliknya Allah, gitu loh. Jadi kata Ahlussunnah apa? Kalau yang dicegah Allah, yang diambil Allah itu milik kamu, maka Allah berbuat jelek kepada kamu. Tapi kalau
yang dicegah Allah itu miliknya sendiri, maka berarti Allah memilih mana hamba yang mau dikasih, mana hamba yang nggak mau dikasih. Itu bebas mulanya Allah. Ente dikasih ganteng, ini dikasih unik, bukan jelek, bukan unik. Ente kok mukanya begitu? Ini bukan jelek bro, unik, antik, beda sama yang lain gitu, bukan jelek. Yang lain dikasih ganteng, yang lain dikasih terserah Allah. Masa sih Tuhan kan maha kaya, dia punya segalanya, masa ada orang miskin sebagian kaya, sebagian kan Allah maha kaya, kenapa nggak dikasih kaya semuanya? Ya terserah dia dong. Allah mau mencegah itu punya siapa? Haknya Allah, kan dia yang punya. Kamu dikasih lebih, rumahnya gedong, nggak cuma satu. Rumah. Ada yang punya rumah RSSSSSS juga. Rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjor, kan ada. Bahkan ada yang nggak punya rumah lagi, ada. Boleh, Allah yang ngasih gitu. Kasih, ini nggak dikasih, haknya Allah. Ya, Mu'tazilah ketika dijawab ibu, maka Allah mengkhususkan itu birahmatihi mimma yasha, dari apapun yang Allah kehendaki. Fanqata'a Mu'tazilah. Asy'ari ya kamu ya? Asy'ari ya kamu ya? Begitu. Berhentilah Mu'tazilah dalam perdebatan. Kenapa? Karena nggak bisa lagi dilanjutkan. Mau bantah apa lagi coba? Allah yang punya, maka Allah bebas mengkhususkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka ini diantara yang menunjukkan bahwa Allah zat yang irodahnya bersifat umum, mustahil irodahnya tidak bersifat umum. Jadi membatasi irodahnya juga hukumnya mustahil, bukan menghilangkan irodah, bukan. Membatasi keumuman irodah itu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sungguhnya musannif menerangkan dengan hal ini makna tafsir bersama sungguhnya tafsir itu laisa tidaklah min warifatil qadron daripada tugasnya matan ya Allah ya tawahamu supaya tidak menjadi dugaan anak murad sungguhnya diharapkan menjadi karahati dengan al-karahah itu maknanya karahah asyari bahwa adapun makna karahah asyari itu tolak berkisai menuntut untuk meninggalkan sesuatu tolakan dengan tuntutan religius yang tidak kuat. La yuqalu tidak dikatakan innal maqama sesungguhnya maqam itu yang tadi menempati tafsirnya kita dari tafsirnya al-Qarabi. Bima dengan perkara bukira telah disebutkan fala hajata maka tidak butuh bertransisi pada nas alihi atasnya. Karena sesungguhnya kita itu makhluk berkata al-musannifu ada musannif itulah al-qadr la hidun al-ikhtiyar memperhatikan dan hati-hati wa idzan dan juga qasdutan bihi memiliki tujuan untuk mengingatkan ala khataril mu'tazilati atas kesalahan mu'tazilah di dalam ucapan mereka innal iradata sesungguhnya iradah itu adalah atas cocoknya perintah wabina hukum adapun terbangunnya mereka ala dari atas hal ini itu antar makruha sesungguhnya makruh syar'an secara syar'i laisa tidak dimuradin dengan keterangan wajhu haqihim adapun arah kesalahan mereka fidzalika dalam al-karahiyah annahu sesungguhnya itulah lazimata tidak ada kelaziman bainal amri antara amal wa iradati dan iradah. Bapak ya'muru maka
Ai adami iradatihi lahu ta'ala. Wa ijadu syai' minal alam ma'a karohatihi liwujudi wa adamihi ay adami iradati ta'ala. Artinya bukan adami iradahnya Allah maksudnya. Kan ini lagi membicara adamnya keumuman iradahnya Allah. Jadi ini nggak bisa, nggak cocok untuk masuk ke matan sebenarnya. Karena yang dituju dalam pembahasan ini adalah keumumannya iradah, bukan menghilangkan iradah. Kalau bahasa ini kan ai adami iradatihi lahu ta'ala, tidak adanya kehendaknya Allah. Padahal maksudnya tidak ada keumuman kehendaknya Allah, karena ai di sini menafsiri makna yang di atas nih. Berarti makna ini mau menunjukkan saja karohah itu ada juga yang maknanya makna syar'i gitu loh. Yang dimaksud musonif karoha makna akli, bukan karoha makna syar'i. Kalau karoha makna syar'i apa? Wa talabu tarki syai' talaban ghairu jazim. Allah melarang sesuatu tapi larangannya nggak keras gitu loh. Ente dilarang nih sesuatu yang makruh, contohnya apa? Apa yang makruh? Nggak ada yang lain apa loh? Itu khilaf itu. Kencing berdiri, apalagi makan bawang, makan pete, wudhu sekali-sekali, hukumnya apa? Makruh. Melihat aurat tanpa alasan, hukumnya apa? Makruh. Ente ganti baju atau kangen nanti liatin aja bolak balik, itu hukumnya apa? Makruh tanpa apa? Tujuan, kecuali mau ente kasih salep lah itu. Kalau ente ngasih salep nggak dilihat kan repot. Maka yang namanya makruh itu apa? Allah melarang sesuatu, melarang meninggalkan sesuatu, tapi larangan yang tidak keras gitu loh. Artinya kalau kamu kerjakan kamu nggak dihukum gitu. Kalau yang keras gimana? Larangan keras, kalau kamu mengerjakannya kamu akan dihukum gitu namanya. Kalau kamu mengerjain nggak dihukum, berarti larangannya nggak keras, namanya makruh gitu loh. Maka makruh ini karoha di sini bukan karoha yang dimaui dalam maknanya i'tiqad gitu loh. Lah Mu'tazilah ngambilnya dari arah itu. Tuhan itu apa? Nggak kepingin, atau Tuhan itu melarang sesuatu itu atau sesuatu itu dikerjakan, hingga kalau Allah melakukannya jadinya Allah karoha gitu. Karoha yang maknanya makna syar'i. Maka ini bertentangan dengan apa yang dipahami dari maknanya yang mau kita sampaikan. Karena sebenarnya sudah nggak butuh lagi penjelasan ini, karena di atas sudah sangat jelas apa yang dijelaskan oleh musonef. Maka kesalahan Mu'tazilah adalah karena dia kesalahannya hanya satu, apa? Melazimkan iradah dengan perintah. Itu kesalahannya. Jadi kesalahannya iradah Mu'tazilah itu melazimkan iradah dengan perintah. Padahal keduanya nggak harus, bisa saja juga terpisah. Contohnya apa? Seperti yang sudah kita bahas dalam sifat iradah, apa? Qad ya'muru, terkadang sesuatu diperintah, wala yurid, tapi tidak dikehendaki. Diperintah tapi enggak dikehendaki. Contohnya siapa? Fir'aun. Diperintah tapi
ya'muru wala yurid, diperintah tapi enggak dikehendaki. Diperintah iman Fir'aun nih, tapi enggak dikehendaki iman. Wa qad yurid wala ya'muru, terkadang pula menghendaki tapi enggak merintah. Menghendaki seseorang berbuat maksiat tapi Allah enggak memerintahkannya. Kama annahu qad yurid, terkadang pula Allah memerintahkan, menghendaki dan memerintahkan. Contohnya siapa? Orang yang pada taat, contohnya sahabatnya Rasul SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dikehendaki jadi orang baik dan diperintahkan jadi orang baik. Wa qad la yurid, dan terkadang Allah tidak menghendaki, wala ya'muru, Allah tidak menghendaki Sayyidina Abu Bakar jadi orang jelek dan tidak memerintahkan dia jadi orang jelek. Jadi iradah dan perintah bisa ada 4 hubungan, nggak hanya harus 1 hubungan, enggak, tapi bisa ada 4 hubungan. Kadang merintah, kadang melarang, merintah tapi nggak menghendaki, melarang tapi merintah nggak menghendaki. Ini ada 4 macam hubungan yang terjadi antara iroda dan perintah. Kenapa? Karena keduanya beda jalur. Satu ta'aluknya ta'aluk menjadikan, satu ta'aluknya ta'aluk dilalah. Jadi nggak harus dilazimkan, bisa juga terpisah. Kayak orang yang pada maksiat, diskotik, yang pada berbuat zina, mereka diperintah oleh Allah untuk berbuat baik, tapi nggak dikehendaki jadi orang baik, gitu loh. Makanya kamu itu sewaktu-waktu bisa tahu sekarang ini saya diridhoi Allah apa enggak. Kamu bisa tahu dari mana? Kalau amal kamu sekarang cocok sama perintahnya Allah, berarti kamu diridhoi. Kalau amal kamu sekarang nggak cocok sama perintahnya, berarti kamu nggak diridhoi, gitu. Jadi kamu bisa tahu nih, saya itu diridhoi Allah apa enggak ya? Ya Allah ridhoi saya, ya Allah ridhoi saya. Ente bisa tahu kapan saja kamu diridhoi atau enggak. Dengan apa? Melihat kecocokan kamu dengan perintah Allah. Kalau kamu kok cocok sama perintahnya Allah, berarti kamu diridhoi. Kalau nggak cocok, berarti nggak diridhoi. Ini yang dimaksud kesalahan Mu'tazilah adalah menyamakan atau mensejajarkan antara kehendak dan perintah. Ahli sunnah kadang cocok, kadang enggak, ya. Di kesalahan besar ini, ya. Tapi tetap Mu'tazilah termasuk orang-orang mutakal-limin, dan hukum kesalahannya apa nih? Bid'ah, gitu. Ini aslinya bid'ah, gitu. Sesuatu yang khilaf sama apa yang diyakini oleh para ulama ahli sunnah wal. Jadi Mu'tazilah itu bukan ahli sunnah. Kafir enggak? Enggak, gitu. Tapi bukan ahli sunnah, gitu. Syiah bukan ahli sunnah. Kafir enggak? Enggak. Kenapa? Karena mazhab Asy'ari, kata beliau, kami tidak mengkafirkan semua min ahlil kiblat. Kami tidak mengkafirkan orang yang mereka masih sholatnya, ibadahnya menghadap ke kiblat, maka mereka masih orang muslim di dunia. Di akhirat lain lagi, itu urusannya Allah, gitu loh. Karena yang namanya bid'ah bisa saja sampai pada kekafiran. Nanti urusan akhirat itu bukan urusannya kita, ya. Jadi kalau bicara ilmu kalam, bicara mutakalimin, sebatas mengatakan pendapatnya salah. Ketika salah, hukumnya apa? Bid'ah. Kafir enggak? Bukan urusan mutakalimin, gitu. Mutakalimin enggak ngurusin kafir atau enggak seseorang. Nanti orang ini kafir, itu bukan keputusan kita, bukan. Itu keputusannya qadhi nanti. Seorang yang punya hukum, yang punya hakim yang bisa mutusin kafir atau enggak kafir. Kalau
mutakalimin bicaranya konun, aturan secara umum. Orang yang begini salah, yang begini benar gitu. Jadi pendapat ahli sunnah adalah pendapat yang diakui benarnya oleh seluruh ulama ahli sunnah, dan siapa yang khilaf ini maka hukumnya salah. Nyalahi keputusan ulama ahli sunnah dalam akidah hukumnya bid'ah atau imannya fasik, rusak. Kalau iman rusak gimana? Kamu sholatnya rusak gimana? Ya sholat lagi. Berarti mereka harus bangun keimanan lagi yang benar untuk sampai kepada iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebatas ini, nanti kita bahas lagi yang lanjutnya. Au ma'adzuhuli awil ghaflati, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dijadikan akidahnya lurus sama dengan para imam, dan mati bawa iman yang benar hingga bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadiniyah wa ala niyatin shalihah bila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين إجماع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi hamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.